Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solihah. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel kembali menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihi salam untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur di negeri Baalbek, sebuah daerah di Lebanon. Mereka menyembah berhala yang bernama Baal. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan keturunan keempat Nabi Harun. Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah agar kaumnya mau meninggalkan kebiasaan buruk, yaitu menyembah berhala. Berkali-kali Nabi Ilyas alaihi salam mengingatkan, namun mereka tidak pernah menghiraukan. Bahkan ketika Nabi Ilyas menyampaikan tentang azab Allah, mereka tetap membangkang tidak mau mendengarkan. Karena kedurhakaannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Bani Israel, yaitu diberikan musibah musim kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun. Sumber air mengering, tanaman dan binatang ternak mati, serta banyak penduduk yang kelaparan karena kekurangan makanan. Sayangnya, azab tersebut tidak menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka semakin marah dan menyusun rencana untuk membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Suatu hari, persembunyian Nabi Ilyas alaihi salam diketahui oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Ilyas berpindah tempat. Saat sedang berlari dari kejaran umatnya, Nabi Ilyas alaihi salam menemukan sebuah rumah terpencil yang ditempati oleh seorang wanita tua dan seorang anak laki-laki bernama Ilyasa yang sedang terbaring sakit. Ia pun meminta izin untuk bersembunyi. Nabi Ilyas alaihi salam kemudian mengangkat Ilyasa sebagai anak. Ternyata Ilyasa masih satu garis keturunan dengan Nabi Ilyas alaihi salam, yaitu keturunan Nabi Harun alaihi salam. Sejak saat itu Nabi Ilyas alaihi salam selalu bersama dengan Ilyasa, membimbing Ilyasa dengan ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Ilyasa melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Bani Israel yang sudah mulai berputus asa terhadap bencana yang dialami, karena berhala yang mereka sembah tidak bisa menyembuhkan penderitaan mereka. Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan bertaubat dan akan mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas segera berdoa dan memohonkan ampun untuk kaumnya. Doa Nabi Ilyas didengar dan dikabulkan oleh Allah. Tidak lama kemudian hujan turun dan kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran. Namun setelah beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali ingkar dan menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah yang lebih berat dari sebelumnya, yaitu bencana kekeringan yang membuat orang kegelimpangan. Nabi Ilyas alaihi salam dan orang-orang yang beriman pun selamat. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ilyas alaihi salam wafat dan dakwahnya dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa alaihi salam. Ada beberapa sifat keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam yang dapat kita contoh dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, berani dalam hal kebenaran. Yang kedua, terus semangat dan pantang menyerah. Dan yang ketiga, sabar dan mempunyai pendirian yang kuat, serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Itulah tadi kisah Nabi Ilyas alaihi salam, dan juga ada beberapa sifat keteladanan dari Nabi Ilyas yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih.